Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insya Allah pertemuan yang membawa keberkahan kita pada pagi ini, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan yang selalu menyertai kita di dalam kebaikan. Acara selanjutnya menguraikan ayat secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, surat Al-A'raf ayat 160 yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Buya Hasrizal yang pagi ini akan didampingi oleh Ibu Pipin dari kelas M2. Baik, kita sapa dulu guru besar kita pagi ini. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Alhamdulillah, Bu Nurhayati. Alhamdulillah, semoga kami semua yang hadir pada pagi ini mendoakan Buya bersama keluarga Amin dalam untuk keadaan sehat semuanya. walafiat, Amin. bahagia, baik dunia sampai akhirat. Selanjutnya kita akan sapa dulu Ibu Pipin dari kelas M2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Pipin. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, Hayati. Masya Allah ya. Cantik sekali itu jilbab Aduh, kembang-kembangnya. alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan dengan auranya yang sudah siap itu, insya Allah mudah-mudahan pagi ini bisa memberikan ilmu ya di Zoom meeting pagi ini dan kami juga akan mendapatkan keberkahan dari apa yang Ibu sampaikan. Insya Allah amin ya rabbal amin. Kepada Buya, semua waktu pagi ini kami persilahkan. Syukran, Bu Nurhayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa Nabil Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan iman ini dapat kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larang. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang saya senang adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Qur'an. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada huswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di Indonesia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 160 bersama Bu Pipin Nuraini. Assalamualaikum Bu Pipin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bu Pipin di mana posisinya nih Bu Pipin? Saya di Bekasi, Bu ya. Oh Bekasi, alhamdulillah. Bu Pipin dulu yang bawa kelas ini siapa Bu Pipin? Almarhumah Dokter Ana, Bu ya. Oh Dokter Ana. Semoga Dokter Ana yang sekarang di alam sana mendapat pahala walaupun beliau sudah tidak jadi, pahala mengalir tetap kepada beliau ke Dokter Ananya ya. Oke, Bu Pipin sekarang ada di kelas M2 bersama Pak Fauzi, Pak Master, dan Pak Muhammad ya. Baik, udah siap Bu Pipin ya? Insya Allah, Bu ya. Alhamdulillah, tenang aja Bu Pipin ya.
Begitu waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya kepada Bu Pipin. Silakan Bu Pipin. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kita semua, serta nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kajian Ba'da Subuh melalui Zoom. Di hari yang mulia ini, untuk membahas perubahan gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Pada hari ini saya sangat berbahagia mendapat kesempatan untuk belajar bagaimana mengurai ayat yang sesuai dengan pembelajaran di Al-Hasani. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Buya Azizal Al-Hasani sebagai pengajar sekaligus penemu, penyusun, dan pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani yang dengan sabar telah mengajari kami sehingga kami dapat memahami Al-Quran. Saya juga mendoakan semoga Buya sekeluarga dan para hadirin online yang pada pagi hari ini Allah diberi kesempatan dan diberi kemudahan dalam segala hal. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing di kelas M2, yaitu Ustadz Muhammad Fauzi dan Ustadz Master Jayasmen, yang dengan baik dan sabar membimbing kami untuk memahami gramatikal Al-Quran. Juga kepada teman-teman kami di kelas M2, Pak Arfa Kasim, yang tidak ada lelahnya untuk membahas ayat-ayat Al-Quran yang kami tanyakan. Juga kepada teman kami, Ibu Erma, yang telah membantu saya dalam pembuatan PPT. Kepada teman-teman yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang selalu mensupport saya ketika belajar di kelas, sehingga saya dapat tampil online pada hari ini. Semoga Allah merahmati mereka semua dan kita semua mendapat kemudahan dalam kegiatan sehari-hari. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan belajar bersama di sini. Semoga kita selalu istiqomah sampai batas akhir kita. Mari kita ikut kajian ini dengan hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan niat yang tulus untuk mencari ilmu dan memperbaiki diri. Saya mohon maaf apabila dalam penyajian presentasi ini nanti terdapat kekurangan atau ada hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, ampunannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan izin Allah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagi ini saya dapat mendampingi Buya dalam mengurai Quran surah Al-A'raf ayat 160. Terlebih dahulu saya akan bacakan Quran surat Al-A'raf ayat 160. Gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Quran surah Al-A'raf ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa qada'nahumul wa qada'nahumus natai asrota asbaton umama wa auhayna ila Musa idistasqahu qaumu anidrib bi asokal hajar bajasad minhu senata asrota aina wa da'alima kullu unasim masrobahum wa dhallalna alaihimul ghamam wa anjalna alaihimul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Shadaqallahul azim. Quran surah Al-A'raf ayat 160 terdiri dari 7 bagian dengan 56 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 6. Bagian kedua, penggalan 7 sampai 19. Bagian ketiga, penggalan 20 sampai 25. Bagian keempat, penggalan 26 sampai 29. Bagian kelima, penggalan 30 sampai 41. Bagian keenam, penggalan 42 sampai 47. Bagian ketujuh, penggalan 48 sampai 56. Penggalan Quran surah Al-A'raf ayat 160. Penggalan pertama adalah huwa. Penggalan kedua, otokna. Penggalan ketiga, umur. Penggalan keempat, isnatai asrota. Penggalan kelima, asbaton. Penggalan keenam, umama. Penggalan ketujuh, wa. Penggalan ke-8, auhayna. Penggalan ke-9, ila. Penggalan ke-10, Musa. Penggalan ke-11, idhi. Penggalan ke-12, istasqo. Penggalan ke-13, hu. Penggalan ke-14, qaumuhu. Penggalan ke-15, ani. Penggalan ke-16, idrib. Penggalan ke-17, bi. Penggalan ke-18, asoka. Penggalan ke-19, al-hajar. Penggalan ke-20, fa. Penggalan ke-21, in bajasad. Penggalan ke-22, mil. Penggalan ke-23, bu.
Penggalan ke-24, isnata asrota. Penggalan ke-25, aina. Penggalan ke-26, qad. Penggalan ke-27, alima. Penggalan ke-28, kulu unasin. Penggalan ke-29, masyrobahu. Penggalan ke-30, wa. Penggalan ke-31, dolalna. Penggalan ke-32, alai. Penggalan ke-33, himu. Penggalan ke-34, al-gomama. Penggalan ke-35, wa. Penggalan ke-36, an-nazalna. Penggalan ke-37, alai. Penggalan ke-38, himu. Penggalan ke-39, al-manna. Penggalan ke-42, penggalan ke-41, as-salwa. Penggalan ke-42, hulu. Penggalan ke-43, mim. Penggalan ke-44, toyibati. Penggalan ke-45, ma. Penggalan 46, rojaqna. Penggalan 47, Penggalan ke-48, wa. Penggalan 49, ma. Penggalan ke-50, zolamu. Penggalan ke-51, nah. Penggalan ke-52, wa. Penggalan ke-53, lakin. Penggalan 54, kanu. Penggalan ke-55, anfusahum. Dan penggalan ke-56, yadlimuna. Uraian Quran Surah Al-A'raf ayat 160, bagian pertama. Penggalan pertama, wa, bentuknya adalah huruf bermakna arti dan. Penggalan kedua, otokna, bentuknya adalah kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampaunya adalah na di akhir kata. Sekaligus pelakunya adalah nahwu. Akar kata oto'a, pola fa'ala. Terdapat di Kamus Munawir halaman 1133 untuk akar kata dan halaman 1134 untuk kata yang dicari. Arti kami telah membagi. Penggalan ketiga, umum. Bentuknya adalah kata ganti objek. Aslinya karena bertemu sukun, maka untuk mudah membacanya, mim sukun diberi harokat sehingga menjadi umum. Arti mereka. Penggalan keempat, isnatai asrota. Bentuknya adalah kata benda majmuk, terdiri dari isnatai dan asrota. Ciri kata benda majmuk adalah kata benda pertama, tidak ada alif lam dan tanwin.
Dan kata benda kedua seharusnya kasroh. Karena kebal, maka berharokat fathah. Kata benda pertama isnatai. Bentuknya adalah kata benda, kata kerja, bilangan. Aslinya isnataini. Karena ber-KBM dengan asrota menjadi isnatai. Ciri kata benda adalah sesuai pola dan akar kata sanai dibaca sana. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda if'alataini. Arti terdapat di kamus Mahmud Ilmus halaman 82 2. Dan kata benda kedua adalah asrota. Bentuknya adalah kata benda, kata kerja, bilangan. Ciri kata benda adalah tak marbutoh di akhir kata, akar kata asyaro, pola kata kerja fa'alah, pola kata benda fa'latun. Arti terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 267 10. Arti isnatai asrota 12. Penggalan kelima, asbaton. Bentuknya adalah kata benda, kata kerja, jamak. Ciri kata benda, tanwin di akhir kata. Ciri jamaknya adalah sesuai kamus. Akar kata, basit, sabito. Akar kata, sabito. Pola kata kerja, fa'ala. Kata benda tunggal, sibetun. Pola kata benda tunggal, fi'lun. Pola kata benda jamak, af'alan. Arti terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 162, suku-suku. Penggalan ke-6, umama. Bentuknya adalah kata benda, kata kerja, jamak. Ciri kata benda adalah tanwin di akhir kata. Ciri jamaknya adalah sesuai kamus. Akar kata amama dibaca amma. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal ummatun. Pola kata benda tunggal fu'latun. Pola kata benda jamak fu'alan. Arti terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 47 untuk akar kata dan halaman 48 untuk kata yang dicari. Umat. Arti Quran surat Al-A'raf ayat 160 bagian pertama adalah penggalan 1 sampai 6. Waqotona humusnatai asrota asbaton umama. Dan kami telah membagi mereka 12 suku-suku umat-umat yang berjumlah besar. Uraian Quran surah Al-A'raf ayat 160 bagian kedua. Penggalan ke-8, penggalan ke-7 adalah wa. Bentuknya adalah huruf bermakna, arti, dan. Dan penggalan ke-8, auhaina. Bentuknya adalah kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau adalah na di akhir kata. Pelaku, nahnu. Akar kata wahaya dibaca waha. Pola af'ala. Arti terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 494. Kami telah mengilhamkan. Penggalan ke-9, ilah. Bentuknya adalah huruf jar. Arti kepada. Penggalan ke-10, Musa. Bentuknya adalah kata benda nama. Arti Musa. Penggalan ke-11, idi. Bentuknya adalah huruf bermakna aslinya id. Karena bertemu dengan sa sukun, maka untuk mudah membacanya, id sukun diberi harokat sehingga menjadi izi.
arti ketika. Dan penggalan ke-12 adalah istasqo. Bentuknya adalah kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau adalah tak di akhir kata. Maksud saya ciri kata kerja lampau adalah fathah di akhir kata. Pelaku huwa. Akar kata sakoya dibaca sako. Pola istafala. Arti terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 173. Dia telah minta minum. Dan penggalan ke-13 adalah hu. Bentuknya adalah kata ganti. Artinya. Quran surah Al-A'raf ayat 160 bagian kedua. Penggalan ke-14 adalah qaumuhu. Bentuknya ada kata benda majemuk terdiri dari qaumu dan hu. Ciri kata benda majemuk adalah kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama qaumu. Bentuknya adalah kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Aslinya qaumun. Karena ber-KBM dengan hu menjadi qaumu. Ciri kata benda adalah bertanwin di akhir kata. Ciri subjeknya adalah domah tain di akhir kata. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata qawama menjadi koma sesuai dengan kaidah huruf sia poin 2. Di dalam akar kata huruf waw dan ya, di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Arti terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 361 kaum. Dan kata benda kedua adalah hu, merupakan kata ganti artinya. Arti qaumuhu, kaumnya. Penggalan ke-15, ani. Bentuknya adalah huruf bermakna. Aslinya an. Karena bertemu to sukun, maka untuk mudah membacanya, nun sukun diberi harokat sehingga menjadi ani. Arti bahwa. Penggalan ke-16 adalah idrib. Bentuknya adalah kata kerja perintah. Ciri KKP adalah ada sukun di akhir kata. KKP berasal dari KKSAD. Dadribu. Proses menjadi KKP adalah tatribu. Kita buang ciri KKSAD. Kita buang huruf awal tak. Perhatikan huruf pertama karena sukun, maka tambah huruf alif penolong. Beri harokat atau baris alif penolong dengan memperhatikan harokat huruf kedua akar kata. Jika huruf kedua akar kata berharokat fathah atau kasroh, maka harokat alif penolongnya adalah kasroh. Idribu, kita buang ciri terakhir adalah huruf terakhir kita sukunkan menjadi idrib. Pelaku anta, akar kata doroba, pola fa'ala. Arti terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 227. Engkau pukullah. Penggalan ke-17 adalah bi, bentuknya adalah huruf jar, arti dengan. Penggalan ke-18 asoka. Bentuknya adalah kata benda majemuk terdiri dari aso dan ka. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama aso. Bentuknya adalah kata benda, kata kerja tunggal. Aslinya ason. Karena ber-KBM dengan K menjadi aso. Ciri kata benda adalah tanwin di akhir kata dan ciri tunggal adalah sesuai kamus. Akar kata asowa menjadi aso.
Analog, kaidah 1 huruf sia, poin 2. Pola kata kerja fa'alah, pola kata benda fa'lun, arti terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 269, tongkat. Kata benda kedua adalah ka, merupakan kata ganti, arti engkau. Arti asoga, tongkat engkau. Penggalan ke-19, al-hajaro. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda adalah alif lam di awal kata. Ciri objeknya patah di akhir kata. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata hajaro. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'alun. Arti terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 97, batu. Arti Quran surah Al-A'raf ayat 160 bagian kedua penggalan 7 sampai 19. Wa auhayna ila Musa idistashqahu qaumuhu anidrib bi asokal hajar. Dan kami telah mewahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta minum kepadanya, bahwa engkau pukullah batu itu dengan tongkatmu. Uraian Quran surah Al-A'raf ayat 160 bagian ketiga. Penggalan ke-20 adalah fa, bentuknya adalah huruf bermakna arti maka. Penggalan ke-21, in bajasat. Bentuknya adalah kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau adalah tak sukun di akhir kata. Sekaligus pelakunya hiya. Akar kata bajasa. Pola in fa'ala. Arti terdapat di kamus Munawir halaman 58. Ia telah memancarkan. Penggalan ke-22 min. Bentuknya adalah huruf jar, arti dari. Penggalan ke-23 hu. Bentuknya adalah kata ganti, artinya. Dan penggalan ke-24 isnata asrota. Bentuknya adalah kata benda majemuk terdiri dari isnata dan asrota. Ciri kata benda majemuk adalah kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua seharusnya kasroh. Karena kebal maka berharokat fathah. Kata benda pertama isnata. Bentuknya adalah kata benda kata kerja bilangan subjek. Aslinya isnatani. Karena ber-KBM dengan asrota menjadi isnata. Ciri kata benda sesuai pola. Ciri subjeknya sesuai pola. Akar kata sanai dibaca sana. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda if alatani. Arti terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 82, 2. Dan kata benda kedua adalah asrota. Bentuknya adalah kata benda kata kerja bilangan. Ciri kata benda adalah tak marbutoh di akhir kata. Akar kata asyaro. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'latun. Arti terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 267, 10. Arti isnata asrota 12. Penggalan ke-25 adalah auhayna. Bentuknya adalah kata benda, kata kerja. Ciri kata bendanya adalah tanwin di akhir kata. Saya ulangi, penggalan ke-25 adalah ainan. Bentuknya adalah kata benda, kata kerja. Ciri kata benda adalah tanwin di akhir kata. Akar kata ayana dibaca an. Akar kata ayana menjadi ana. Sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun.
Arti terdapat di Kamus Mahmud, terdapat di Kamus Munawir halaman 991 untuk akar kata dan 992 untuk kata yang dicari. Mata air. Penggalan ke-26, arti dari Quran surat Al-A'raf ayat 160 bagian ketiga, penggalan 20 sampai 25. Wambajasa deminuhu snata asrota aina. Maka 12 mata air telah terpancar darinya. Uraian Quran surah Al-A'raf ayat 160 bagian 4. Penggalan ke-26 adalah kode. Bentuknya adalah huruf bermakna arti sungguh. Penggalan ke-27 A5. Bentuknya adalah kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau adalah fathah di akhir kata. Pelaku huwa, akar kata A5, pola kata kerja fa'ala, arti terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 277. Dia telah mengetahui. Penggalan ke-28, kulu unasin. Bentuknya adalah kata benda majemuk, terdiri dari kulu dan unasin. Ciri kata benda majemuk adalah kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh tain. Kata benda pertama, kulu, bentuknya adalah kata benda kata kerja subjek. Aslinya kulun, karena ber-KBM dengan unasin menjadi kullu. Jadi kata benda tanwin, jadi subjek domah tain. Akar kata kalala dibaca kalla. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'lun. Arti dapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 380 tiap. Dan kata benda kedua adalah unasin. Bentuknya adalah kata benda kata kerja jamak, aslinya unasun. Karena merupakan kata benda kedua menjadi unasin. Ciri kata benda adalah tanwin dan ciri jamaknya adalah sesuai kamus. Akar kata anisa, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal insun, pola kata benda tunggal fi'lun, pola kata benda jamak u'alun. Arti terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 51 orang. Arti kulu unasin, tiap orang. Penggalan ke-29 adalah masrobahu. Bentuknya adalah kata benda majemuk terdiri dari masroba dan Ciri kata benda majemuk adalah kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Dan kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, masroba. Bentuknya adalah kata benda kata kerja objek tunggal. Aslinya masroban. Karena ber-KBM dengan menjadi masroba. Ciri kata benda adalah ma di awal kata dan tanwin di akhir kata. Ciri objeknya adalah fathah tain. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata syariba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda maf'alun. Arti terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 193. Arti tempat minum. Kata benda kedua adalah merupakan kata ganti. Arti mereka. Arti masrobahum, tempat minum mereka. Arti Quran surah Al-A'raf ayat 160 bagian keempat, penggalan 26 sampai 29. Qad alima kullu unasim masrobahum. Sungguh setiap orang telah mengetahui tempat minum mereka. Uraian Quran surah Al-A'raf ayat 160 bagian kelima.
Penggalan ke-30 adalah wa, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya dan. Dan penggalan ke-31, dolalna, bentuknya adalah kata kerja lampau. Jadi KKL-nya adalah na di akhir kata. Sekaligus pelakunya nahnu, akar kata dolala dibaca dola, pola fa'al. Arti terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 246. Kami telah menaungi. Penggalan ke-32, alai. Bentuknya adalah huruf jar. Arti di atas. Penggalan ke-33 adalah himu. Bentuknya adalah kata ganti. Aslinya him. Karena bertemu dengan alif lam, untuk mudah membacanya. Mim sukun diberi harokat sehingga menjadi himu. Arti mereka. Dan penggalan ke-34 adalah al-ghamamah. Bentuknya adalah kata benda, kata kerja, objek, tunggal. Jadi kata benda adalah diawali alif lam, dan ciri objeknya adalah fathah di akhir kata. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata gomama dibaca gomma. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'alun. Arti terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 301. Awan yang putih. Penggalan ke-35 adalah wa. Bentuknya adalah huruf bermakna, arti, dan. Penggalan ke-36 anzalna. Bentuknya adalah kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau adalah na di akhir kata. Sekaligus pelakunya adalah nahnu. Akar kata nazala, pola af'ala. Arti terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 448. Kami telah menurunkan. Penggalan ke-37 adalah alai. Bentuknya adalah huruf jar, arti kepada. Penggalan ke-38 adalah himu. Bentuknya adalah kata ganti. Aslinya him. Karena bertemu dengan alif lam, untuk mudah membacanya, mim sukun diberi harokat sehingga menjadi himu. Arti mereka. Penggalan ke-39 adalah al-manna. Bentuknya adalah kata benda, kata kerja, objek, tunggal. Ciri kata benda adalah diawali alif lam di awal kata, dan ciri objeknya adalah fathah di akhir kata. Ciri tunggal adalah sesuai kamus. Akar kata manana dibaca manna. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Arti terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 429, madu. Penggalan ke-40 wa, bentuknya adalah huruf bermakna, arti, dan. Penggalan 41 adalah as-sawa. Bentuknya adalah kata benda superlatif objek. Ciri kata benda adalah diawali alif lam. Ciri superlatifnya adalah sesuai pola kata benda. Dan ciri objeknya adalah fathah di akhir kata. Akar kata salawa menjadi salah. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'la. Arti terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 177 untuk akar kata dan halaman 178 untuk kata yang dicari. Burung puyuh. Arti Quran surah Al-A'raf ayat 160 bagian kelima, penggalan 30 sampai 41. Wa zolalna alaihimul ghamama wa anjalna alaihimul manna wassalwa. Dan kami telah menaungi mereka dengan awan yang putih. Dan kami telah menurunkan kepada mereka madu dan burung puyuh.
Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 160 bagian ke-6. Penggalan ke-42 adalah kulu. Bentuknya adalah kata kerja perintah. Jadi kata kerja perintah adalah waw sukun alif di akhir kata. KKP berasal dari KKSAD tak kuluna. Proses menjadi KKP, kita buang ciri KKSAD tak, hamzah juga ikut. Kemudian perhatikan huruf depan. Karena berharokat, maka tidak perlu alif penolong. Kuluna. Kemudian kita buang na dan ganti dengan alif. Menjadi kulu. Pelaku antum, akar kata akala, pola fa'ala. Arti terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 46. Kalian makanlah. Penggalan ke-43 adalah min. Bentuknya adalah huruf jar. Arti dari. Penggalan ke-44. Toibati. Bentuknya adalah kata benda, laku aktif jamak. Ciri kata benda adalah dahului huruf jar. Dan ciri pelaku aktifnya sesuai pola. Ciri jamaknya atin. Akar kata toyaba menjadi toba. Sesuai dengan kaidah 1 huruf siap poin 2. Di dalam akar kata, huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal, toibatun. Pola kata benda tunggal, fa'ilatun. Pola kata benda jamak, fa'ilatin. Arti terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 244 yang baik-baik. Penggalan ke-45 adalah ma, bentuknya adalah huruf bermakna apa yang. Penggalan ke-46, rojak bentuknya adalah kata kerja lampau. Ciri KKL-nya adalah na di akhir kata, sekaligus pelakunya adalah nahnu, akar kata rojak, pola fa'ala. Arti terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 140. Kami telah memberikan rezeki. Dan penggalan ke-47 adalah kum, merupakan kata ganti arti kalian. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 160 bagian 6, penggalan 42 sampai 47. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalian makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami memberikan rezeki kepada kalian. Uraian Quran Surah Al-A'raf ayat 160 bagian 7. Penggalan ke-48 adalah wa, bentuknya adalah huruf bermakna arti dan. Penggalan ke-49 ma, bentuknya adalah huruf bermakna arti tidak. Penggalan ke-50 zolamu, bentuknya adalah kata kerja lampau. Aslinya zolamu, karena bertemu dengan kata gantina sehingga menjadi zolamu. Jadi kata kerja lampau adalah waw sukun alif di akhir kata. Laku, akar kata zolama, pola fa'ala. Arti terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 248. Mereka telah menganiaya. Penggalan ke-51 adalah na. Bentuknya adalah kata ganti arti kami. Penggalan ke-52 adalah wa. Bentuknya adalah huruf bermakna arti dan. Penggalan ke-53 adalah lakin. Bentuknya adalah huruf bermakna arti akan, tetapi. Penggalan ke-54 adalah kanu. Bentuknya adalah kata kerja lampau.
Ciri kata kerja lampau adalah waw sukun alif di akhir kata. Sekaligus pelakunya adalah hum. Akar kata kawana menjadikan sesuai dengan kaidah 1 Rusia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala arti terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Mereka adalah. Dan penggalan ke-55 adalah anfusahum. Bentuknya adalah kata benda majemuk, terdiri dari anfusa dan Jadi kata benda majemuk adalah kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua adalah merupakan kata ganti. Kata benda pertama adalah anfusa. Bentuknya adalah kata benda, kata kerja, objek, jamak. Aslinya anfusan. Karena ber-KBM dengan menjadi anfusa. Ciri kata benda adalah tanwin di akhir kata. Ciri objeknya adalah fathah tain. Ciri jamaknya adalah sesuai kamus. Akar kata nafisa. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggalnya nafsun. Pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamak af'ulan. Arti terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 40, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 461 untuk akar kata dan di halaman 462 untuk kata yang dicari. Diri-diri. Kata benda kedua adalah merupakan kata ganti, arti mereka. Di arti anfusahum, diri-diri mereka. Dan penggalan ke-56, ya delimuna. Bentuknya adalah kata kerja sekarang dan akan datang. Ciri KKSAD-nya adalah ya di awal kata dan waw sukuna di akhir kata. Pelaku akar kata lolama, pola fa'ala. Arti terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 248. Mereka sedang akan menganiaya. Arti Quran Surah Al-A'raf ayat 160 bagian ke-7, penggalan 47 sampai 56. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan tidaklah mereka telah menganiaya kami. Akan tetapi mereka selalu menganiaya diri-diri mereka. Arti keseluruhan Quran Surah Al-A'raf ayat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada'na humusnatai asarota asbaton umama wa auhayna ila Musa idistasqahu qaumuhu anidrib bi asokal hajar wambajasad minhu snata asrota aina qad alima kullu unasim masrobahum wa dhallalna alaihimul ghamamah wa anjalna alaihimul manna wassalwa min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Sadaqallahul azim. Dan kami telah membagi mereka 12 suku-suku umat-umat yang berjumlah besar. Dan kami telah mewahyukan kepada Musa ketika kaumnya minta minum kepadanya bahwa engkau pukullah batu itu dengan tongkatmu.
maka 12 mata air telah terpancar darinya. Sungguh, setiap orang telah mengetahui tempat minum mereka. Dan kami telah menaungi mereka dengan awan yang putih. Dan kami telah menurunkan kepada mereka madu dan burung puyuh. Kalian makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami memberikan rezeki pada kalian. Dan tidaklah mereka telah menganiaya kami. Akan tetapi mereka selalu menganiaya diri-diri mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Pipin, panjang ya Bu Pipin. Nah, gimana rasanya Bu Pipin? Alhamdulillah sudah baca Ustaz Muntas. Alhamdulillah. Kita Tadi berdoa udah semoga yang ragu-ragu. Ya, Tadi ragu-ragu, mudah-mudahan bisa bisa. selesai bacanya. Alhamdulillah bisa. Mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada Bu Ana, Dr. Ana ya Bu Pipin ya. Nah, itulah namanya pahala jariah ya. Mudah-mudahan Bu Ana menerima pahala yang Bu Pipin baca, karena beliau yang mengajak Bu Pipin ke Al-Sani ya. Mumtaz Bu Pipin. Bu Pipin sekarang kegiatan sehari-hari apa ini? Ada kegiatan Bu ya? Maksudnya pengajian aja, kalau ada pengajian ikut gitu saja. Hanya pengajian ya. Untuk kegiatan yang lain, dagang, bisnis kan? Ya, kadang-kadang ke masjid, kalau ada pengajian di masjid ikut. Oke, baik ya. Kemudian bisa istiqomah bersama Al-Quran Bu Pipin ya. Insya Allah Bu ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat 160 cukup panjang. Insya Allah mencukupkan uraian dari Bu Pipin tadi. Namun Bapak Ibu semuanya, karena kita sama-sama belajar, mungkin ada hal-hal yang kurang pas, salah urai, salah kata, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Naria Tidamiri, kembalikan untuk melanjutkan acara berikut. Silakan Bu Naria Tidamiri. Baik, terima kasih Bu ya. Masya Allah, Alhamdulillah Bapak Ibu sudah kita saksikan bersama penampilan Buya yang didampingi oleh Ibu Pipin Nuraini. Luar biasa, penguraian yang sangat lengkap. Insya Allah akan jadi tambahan ilmu bagi kita semua. Amin. Dan itu kalau kita dengar tadi bagaimana detail ayat dengan 66 uraian kata yang diuraikan secara gramatikal maupun makna setiap kata yang disampaikan yang insya Allah akan menjadi inspirasi renungan bagi kita semua.